Selamat datang dalam video tutorial pengisian laporan bulanan dan laporan tahunan atau self-assessment pelayanan kefarmasian pada klinik melalui Simona. Hal yang pertama kali dilakukan adalah kita masuk ke dalam web Simona dengan alamat simona.kemkes.go.id, lalu klik Enter. Lalu di sini sudah masuk di dalam beranda web Simona. Sebelum kita memulai melakukan pelaporan bulanan maupun tahunan, hal yang pertama kali dilakukan adalah melakukan pendaftaran atau registrasi dan juga login. Di mana jika klinik di sini belum melakukan pendaftaran Simona sama sekali, maka bisa dilakukan klik daftar Simona. Namun jika sudah pernah melakukan pendaftaran sebelumnya di akun Simona versi yang lama, maka bisa langsung melakukan login dengan cara memasukkan email yang telah didaftarkan dengan password secret. Selanjutnya saya akan mencoba untuk melakukan pendaftaran klinik di Simona dengan cara klik daftar Simona. Lalu nanti akan tampil tabel pendaftaran seperti ini. Untuk fashiankesnya kita pilih klinik. Lalu untuk kodenya diisi adalah kode registrasi fashiankes untuk klinik. Di mana untuk klinik yang sudah melakukan registrasi fashiankes, maka kodenya bisa dilihat dalam akun fashiankes dalam web registrasi fashiankes.kemkes.go.id. Namun jika klinik belum melakukan registrasi fashiankes, maka dilakukan registrasi fashiankes atau bisa menghubungi admin registrasi fashiankes dengan nomor 0811 2550 403. Lalu di sini saya akan mencoba masukkan kode registrasi fashiankes yang sudah ada, misalnya ada 7 digit ya. Itu nanti ketika kita sudah masukkan kode yang sesuai dengan registrasi fashiankes, maka akan muncul nama klinik yang sudah terdaftar di registrasi fashiankes. Namun di sini ada notifikasi belum terdaftar, nih artinya belum terdaftar di Simona, berarti kita harus melakukan pendaftaran di Simona, yaitu dengan cara memasukkan email yang aktif dan diharapkan email instansi bukan email pribadi. Sini kita pakai email yang ini, lalu passwordnya masukkan lagi, konfirmasi password, lalu klik daftar. Maka setelah kita klik daftar dan pendaftaran berhasil, maka ada notifikasi seperti ini, ada kotak berwarna hijau dan dipersilakan untuk melakukan login. Dalam melakukan registrasi akun Simona pada klinik, biasanya juga terdapat kendala, yaitu ketika kita masukkan kode klinik yang sudah sesuai dengan kode registrasi fashiankes, namun ada notifikasi data sarana tidak ditemukan. Maka ini tidak bisa dilakukan pendaftaran jika ada data sarana tidak ditemukan seperti ini. Maka yang harus dilakukan klinik tersebut adalah menghubungi admin Simona di nomor 0896 68962532. Nanti admin Simona akan memberikan format data klinik yang nanti akan diisikan klinik. Untuk selanjutnya, admin akan memasukkan data tersebut ke dalam sistem Simona. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk login. Ini kita menggunakan email yang tadi sudah didaftarkan. Lalu masukkan juga passwordnya. Setelah itu, klik masuk. Ini adalah tampilan dashboard Simona untuk klinik Simona Kemenkes yang sudah berhasil didaftarkan dan berhasil untuk dilakukan login ya.
Di sini juga terdapat data untuk total assessment dan pelaporan masih nol. Di dalam dashboard akun Simona Klinik sendiri terdapat dua laporan, yaitu laporan bulanan dan pelaporan tahunan atau form assessment mandiri atau self-assessment. Di mana untuk laporan bulanan dilakukan oleh klinik itu 1 bulan sekali dan maksimal pelaporan di tanggal 5 di bulan berikutnya, atau untuk pelaporan bulan Desember diterima maksimal pada tanggal 30 Desember. Namun untuk form assessment mandiri ini dilakukan setiap setahun sekali. Kita akan coba terlebih dahulu untuk melakukan laporan bulanan. Kita klik laporan bulanan, klik belum terverifikasi, lalu klik buat laporan. Lalu muncul pertanyaan pelaporan pelayanan kefarmasian di klinik. Untuk info dasar, untuk tahunnya ini sudah tersistem, jadi tidak bisa diubah. Yang bisa diubah adalah bulannya. Kita coba masukkan laporan bulanan untuk bulan Februari. Lalu saya sebagai klinik utama, di sini jenis kliniknya rawat inap, nama apotekernya Simona. Kita masukkan juga nomor HP-nya, ini diisi semua. Lalu untuk SOP pengelolaan obat yang tersedia, jika kita mempunyai semuanya, maka klik semuanya. Lalu jika hanya memiliki beberapa saja, kita tinggal klik beberapanya saja. Misalkan di sini saya hanya mempunyai SOP perencanaan dan pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa. Lalu klik berikutnya. Setelah itu, untuk pengkajian dan pelayanan resep di rawat jalan. Jadi tadi saya masukkan sebagai klinik rawat inap. Berarti ada pengkajian resep di rawat jalan dan rawat inap. Di sini dilakukan pencatatan dalam 1 bulannya itu berapa resep. Misalnya ada 100 resep. Lalu untuk rawat inapnya di sini 50 resep. Jumlah pelayanan informasi obat yaitu berdasarkan Permenkes 34 tahun 2021 tentang standar pelayanan kefarmasian di klinik, di mana PIO ini bukan PIO yang diberikan pada saat pemberian informasi obat saat pelayanan resep, namun PIO dalam arti yang lebih luas, yaitu melakukan penyuluhan, pembuatan leaflet, brosur, dan lain-lain yang sesuai dalam Permenkes 34. Ini dihitung dalam 1 bulan. Misalnya saya 2, lalu jumlah konseling yang dilakukan ini juga sesuai dengan Permenkes 34, misalnya saya isi 4, lalu klik berikutnya. Di sini ada pertanyaan, apakah klinik mengadakan pelayanan farmasi secara telefarmasi? Misalnya saya jawab tidak. Lalu pengantaran juga tidak. Lalu di sini ada pernyataan, jika eh, sudah sesuai dengan apa yang dilaporkan, maka klik ya, lalu kirim laporan. Rekor laporan sudah masuk ke dalam histori laporan. Kita klik histori laporan, maka yang barusan kita masukkan ke dalam laporan bulanan sudah terrekord di dalam sistem. Apabila dalam pengisian laporan bulanan terdapat beberapa kendala, misalnya ingin mengubah isian laporan yang telah terlanjur dikirimkan, maka untuk isian laporan tersebut tidak bisa diubah, melainkan dengan cara menghapus laporan, lalu mengisi laporan kembali, dengan cara mengklik tambah data baru. Lalu
Kendala lainnya, jika hasil pratinjau atau cetak tidak sesuai dengan isian laporan yang telah dikirimkan, maka dapat mengklik histori laporan dengan cara klik tanda pensil untuk melihat apakah laporan yang tadi sudah sesuai atau belum. Lalu, jika muncul notifikasi pengguna tidak berizin pada saat pengisian laporan, maka diharapkan untuk log out, lalu kemudian login kembali ke aplikasi Simona. Selain melakukan laporan bulanan, klinik juga harus melakukan laporan tahunan dengan cara pengisian form assessment mandiri atau self-assessment yang dilakukan 1 tahun 1 kali. Itu dengan cara klik form self-assessment, lalu klik submit. Sini muncul seperti ini. Di tabel ini ada buat assessment mandiri, kita klik buat assessment mandiri. Lalu muncul seperti ini, ada kode transaksi, tahun, kode vaskes, dan nama kliniknya. Ini kita klik tambahkan. Lalu kita akan mengisi data klinik secara umum. Klik data baru. Diisikan semuanya dari mulai nama klinik, alamat, lalu kepemilikan, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, nomor telepon, fax email, email, lalu klik berikutnya. Nanti akan tampil seperti ini. Untuk legalitas, di sini yang dimaksud adalah nomor izin operasional dan tanggal izin operasional. Untuk nomor izin operasional, saya contohnya seperti ini. Dengan tanggal izin operasinya di tahun 2022, sudah setahun. Lalu klik berikutnya. Di sini ada klasifikasi klinik. Untuk di sini klinik utama dan jenis layanannya saya pilih klinik rawat jalan. Maaf, rawat inap. Lalu di sini ada pertanyaan terkait kerjasama dengan BPJS. Saya jawab iya. Lalu karena tadi saya pilih klinik rawat inap, maka di sini saya klik ya untuk melakukan pelayanan kefarmasian dan memiliki instalasi farmasi. Namun untuk klinik yang rawat jalan dan hanya melakukan pengolahan obat darut medis, maka diklik tidak untuk melakukan pelayanan kefarmasian dan tidak untuk memiliki instalasi farmasi. Lalu setelah itu kita klik tambahkan. Biasanya akan muncul notifikasi seperti ini, kita klik OK saja, lalu kita masuk lagi ke history assessment, yang tadi kita sudah masukkan datanya, sudah terrecord, lalu kita klik edit baris ini. Selanjutnya ada pertanyaan terkait SDM kefarmasian hingga evaluasi mutu pelayanan kefarmasian. Lalu di sini kita klik tambah data baru. Ini untuk personelnya, apoteker selalu hadir sesuai dengan jam praktik. Iya. Apoteker menggunakan baju praktik dan tanda pengenal. Iya. Lalu klik berikutnya. Apoteker mengikuti pelatihan, seminar, workshop, pendidikan berkelanjutan atau mandiri tentang pelayanan kefarmasian. Kita jawab iya. Klik berikutnya. Apoteker memiliki surat tanda registrasi atau STRA dan SIPA yang masih berlaku. Kita jawab iya. Lalu klik berikutnya. Untuk TTK juga sama, kita klik iya. Sudah melakukan pelatihan juga, klik tambahkan, lalu klik simpan. Lalu setelah itu kita klik sarana dan prasarana, kita klik tambah data baru. Di sini instalasi farmasi di klinik memiliki papan nama praktik apoteker, kita jawab iya. Lalu
ini eh, saya akan mencoba jawab ya untuk setiap pertanyaan. Di sini pastikan semua pertanyaan yang bertanda bintang dijawab. Lalu klik berikutnya. Dan tidak ada yang terlewat. Soalnya untuk penyimpanan ini saya coba satu yang tidak. Klik berikutnya. Ini terkait prasarana. Saya klik iya semuanya. Kita klik tambahkan. Lalu simpan. Jadi setelah setiap kita mengisi bagian-bagian ini, jangan lupa diklik simpan, lalu masuk lagi ke bagian berikutnya. Lalu di sini untuk pengelolaan, kita klik tambah data baru. Ada beberapa SOP, kita klik ya semuanya. Ini ya. Pastikan semuanya tidak ada yang terlewat. Lalu klik berikutnya. Ini terkait metode pemusnahan obat rusak atau kadaluarsa diisikan, misalkan di sini enkapsulasi atau pihak ketiga, lalu kita klik ya, lalu klik tambahkan, lalu klik simpan, lalu masuk lagi ke pertanyaan terkait pelayanan farmasi klinis, kita klik tambah data baru. Di sini ada beberapa SOP, saya jawab iya. Di sini rekonsiliasi karena rawat inap, kita klik iya. Itu juga visiting. Kita klik berikutnya.
Kita klik simpan, lalu masuk ke evaluasi mutu pelayanan kefarmasian. Kita klik tambah data baru. Ini saya jawab tidak. Klik tambahkan, lalu simpan. Nah, jika semua sudah selesai diisi dari mulai data dasar klinik hingga ke evaluasi pelayanan kefarmasian, maka kita klik kirim. Apakah Anda yakin akan menandai selesai asesmen mandiri ini? Kita jawab oke. Lalu kita lihat di history assessment. Sudah masuk dan selesai statusnya. Di sini telah tertampil di dalam bagian history assessment, di mana yang tadi sudah kita laporkan, di sini sudah terrekord di dalam sistem. Di sini kita bisa lihat pratinjaunya dengan cara mengklik pratinjau, lalu di sini terdapat isian yang sudah kita input per bagian dari mulai data klinik hingga pelayanan. Jadi kita coba cross-check, misalkan untuk data sarana prasarana, untuk dokumentasi SP, tadi saya jawab tidak. Di sini kita cek, ternyata sudah terekod dan nilainya menyesuaikan. Apabila kita klik sesuai atau ya, maka jumlahnya di sini akan 100, tapi kalau misalkan ada yang tidak, maka jumlahnya akan menyesuaikan. Lalu untuk di bagian mutu atau evaluasi eh, pelayanan kefarmasian, tadi juga saya klik tidak di bagian apoteker mengevaluasi waktu pelayanan obat baik racikan maupun yang jadi. Di sini jawab tidak, maka jumlahnya juga jadi turun jadi 75. Lalu di bagian 3 atau bagian terakhir ini kita bisa lihat hasil penilaian dari mulai eh, aspek yang pertama yaitu SDM, sarana prasarana, pengelolaan, pelayanan farmasi klinis hingga evaluasi mutu Yanfar, di mana di sini tadi sarana prasarana nilainya 98 dan evaluasi 75, yang lainnya 100. Dan di sini ada pembobotan sehingga nilai akhirnya yaitu 98,35. Jadi nilai ini akan menjadi eh, lalu selanjutnya saya akan mencoba melakukan asesmen mandiri jika klinik saya merupakan klinik yang non pelayanan kefarmasian. Kita klik close dulu asesmennya, lalu eh, saya klik hapus ya. Hapus. Lalu saya klik submit. Jadi di sini untuk submit kita klik buat asesmen mandiri, klik tambahkan seperti yang tadi, lalu tambah data baru, ini sudah sesuai. Kita isikan semuanya, lalu klik berikutnya, sesuai sama yang tadi. Klik berikutnya, klinik pertama, di sini jenis layanannya, karena saya ingin non pelayanan kefarmasian, maka saya klik rawat jalan, klik berikutnya. Lalu di sini tidak bekerja sama dengan BPJS, lalu tidak melakukan pelayanan kefarmasian, karena tidak melakukan pelayanan kefarmasian, maka tidak juga memiliki instalasi farmasi, kita klik tidak juga, lalu klik tambahkan.
Oke, sama seperti yang tadi ada notifikasi seperti ini, kita biarkan saja. Kita langsung masuk saja ke history assessment. Di sini walaupun tadi ada notifikasi seperti itu, tapi sudah terekord. Jadi klik lagi edit baris ini, lalu klik simpan. Kita lihat dulu dari data klinik ini sudah terisi semua ya. Sudah sesuai dengan apa yang tadi sudah kita isi, lalu klik simpan. Lalu setelah itu masuk ke pertanyaan yang khusus untuk klinik yang hanya melakukan pengelolaan obat darurat medis. Di sini ada terkait pengadaan obat, kita klik tambah data baru. Di sini saya jawab iya semuanya. Klik berikutnya, kita klik iya semua. Lalu klik berikutnya. Di sini saya coba jawab tidak untuk lemari pendingin. Dilengkapi dengan alat pengukur suhu, yang lainnya iya. Berikutnya, lalu ada SOP, kita jawab iya. Ini metode pemusnahan, misalnya penimbunan ya, atau mungkin sama seperti tadi ya, pihak menggunakan pihak ketiga. Konsultasi atau inertisasi, seperti itu. Lalu aku melakukan pelaporan penggunaan psikotropika. Ini karena tidak, misalnya saya iya ya. Lalu klik tambahkan. Lalu jika sudah sesuai, maka klik simpan. Setelah itu di sini ada data tenaga kefarmasian, lalu klik tambah data baru. Baik, di sini dokternya misalnya satu, kelas 2, misalnya perawatnya satu. Berikutnya tenaga farmasinya, di sini apotekernya 2, PTK-nya 2. Asisten tenaga farmasian misalnya satu, di sini tenaga kesehatan satu. Berikutnya lalu tenaga non kesehatannya misalnya 2. Kita klik tambahkan. Jika sudah semuanya, kita klik simpan terlebih dahulu, baru klik kirim. Jika dia sudah yakin dengan apa yang sudah diisikan tadi, maka kita klik OK, kita klik lagi. Lalu kita close dulu, kita klik lagi historinya, statusnya sudah selesai. Mari kita lihat patinjaunya untuk klinik rawat jalan. Ini klinik rawat jalan sudah masuk datanya, lalu di sini juga hanya penilaian mutu pengelolaan obat darurat medis saja yang diukur. Ini juga sudah terekord ya untuk lemari pendingin tadi yang saya jawab tidak. Lalu jumlah akhirnya adalah 93. Jadi untuk klinik rawat jalan atau yang klinik yang tidak melakukan pelayanan kefarmasian, yang artinya hanya mengelola obat darurat medis saja, hanya satu poin yang diukur, yaitu terkait penilaian mutu pengelolaan obat dan BMHP darurat medis untuk klinik yang tidak memiliki apoteker. Ini hasilnya adalah 93. Jadi hanya satu nilai saja. Misalnya terdapat ada kendala dalam pengisian self-assessment,
Misalnya assessment yang sudah diinput tidak bisa dilakukan pengeditan, itu sama seperti laporan bulanan. Caranya dengan cara menghapus laporan yang sudah diajukan atau yang sudah diinput tadi di bagian history, lalu kita klik tanda pensil dan klik hapus, lalu kita lakukan penambahan data baru lagi. Dan untuk hasil pratinjau, misalnya ada yang belum sesuai, maka sebetulnya laporan tersebut sudah masuk ke dalam sistem dan sudah bisa dilihat pada bagian admin di bagian pusat untuk dilakukan pengolahan data. Lalu jika saat dalam pengisian self-assessment ataupun laporan bulanan itu terdapat notifikasi pengguna tidak berizin, maka langkah yang dilakukan adalah segera logout dan kemudian login kembali. Di dalam menu form self-assessment dan laporan bulanan, di sini juga ada bagian terverifikasi. Sudah terverifikasi. Jika kita klik, ini nanti akan, jika sudah terverifikasi, maka akan muncul data yang sudah terverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat. Biasanya mereka akan melakukan verifikasi dari inputan self-assessment maupun laporan bulanan yang sudah kita kirim melalui Simona ini. Di mana nanti untuk laporan dan self-assessment ini akan dijadikan data dasar mereka untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan Fasiankes tersebut. Misalnya dalam hal visitasi, mereka akan membawa hasil form assessment ini dan memverifikasinya apakah sudah sesuai dengan uh, yang sudah berjalan di lapangan. Jika nanti sudah terverifikasi, maka akan muncul di sini data yang sudah terverifikasi oleh Dinkes. Begitu juga dengan laporan bulanan. Di sini nanti akan ada data laporan bulanan yang sudah terverifikasi oleh Dinkes setempat. Jika dirasa masih ada pertanyaan lebih lanjut atau masih ada hal-hal yang belum terpecahkan dalam video ini, maka dapat menghubungi admin Simona dengan nomor 0896 6896 2532 yang dapat dihubungi melalui WhatsApp chat di hari kerja dari pukul 9 hingga pukul 15. Terima kasih.